Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua sangat diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita, berkat yang melimpah yang dari Tuhan. Saudara terkasih, saat ini kita akan berdoa puasa. Saya percaya di hari Sabtu ini kita semua sudah siap untuk menyembah Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang sangat memberkati kita. Dan saya sangat percaya ketika kita menyembah Allah kita dalam rodang kebenaran, segala pergumulan kita, segala hasrat dan cita-cita kita akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Haleluya. Dan saat ini mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah doa puasa ini. Tuhan kami Yesus, Allah yang dahsyat, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu di siang hari ini Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau di doa puasa ini. Kami rindu hadirat-Mu, urapan-Mu yang baru terjadi bagi setiap kami, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah-rumah. Berkati Tuhan Yesus kami percaya Engkau sungguh Allah Roh Kudus yang penuh kasih, penolong kami. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Doa puasa ini kami mau dedikasikan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara terkasih, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Tuhan akan beserta kita senantiasa. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Sungguh Allah penolong kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
Puji Allah yang ajaib, yang mengurapi setiap kami dengan melimpah-limpah dengan urapan yang baru. Tuhan, Engkau kekuatan hidup kami, Yesus Kristus. Engkau sumber kekuatan kami, Roh Kudus yang menolong kami senantiasa. Darah Yesus selalu beserta kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Jesus, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita angkat pujian dari Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, bahkan saat badai, Yesus, saat badai menerpa. Aku takkan goyah, aku tak akan goyah, aku tak goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Mari sama-sama kita katakan, sukacitaku. Mari kita sembah Allah yang ajaib. Yesus, 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 Kau kekuatan kami, Kaulah sumber kami untuk tetap bertahan menghadapi dunia ini. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah dahsyat. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Yesus, Allah mulia. Kami datang di pelataran Tuhan, Allah yang ajaib. Kami rindu Yesus, menyembah-Mu, urapan yang baru. Kami rindukan Yesus, Yesus, urapi setiap kami. Sebab Kau Allah yang dapat diandalkan, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh ampun. Hanya Kau Yesus, tiada seperti Engkau Tuhan yang setia. Dulu, sekarang, selamanya Kau tetaplah Allah. Yesus, 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 ini kami rindu. Bapa, kami rindu, Bapa, kami rindu menyembah Kau, ya Allah dahsyat. Allah kami, ujung batu kami, tempat kami berlindung. Oh Tuhan, ajaib benar. Ya labo ya rasik, labo ya rasik, ya bo ya ramasik, labo ya labo ya, ya labo ya rasik.
We worship you, Lord Jesus. We worship you, God. Oh, Yala Bo, Shekera Baba Baba Baba. Yala Baba 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 Baba. Yala Bo Yara Bash. Jesus, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu urapan-Mu yang baru, Tuhan, mengurapi setiap kami. Dan kami sangat percaya ketika kami menyembah Engkau dalam roda kebenaran. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang tidak ada pengharapan Tuhan memberikan jalan keluar. Setiap keluarga Tuhan berkati dengan keharmonisan, bahkan berkat melimpah tercurah bagi setiap kami. Sungguh Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama kita katakan, tinggikan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari lebih lagi katakan, oh, tinggikan diri-Mu Jesus mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan
kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Yesus, Yesus, Jesus. Kami akan bersorak meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan lamanya, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari terkasih katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi pujian, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan lamanya, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Haleluya. Sungguh tiada janji Tuhan Yesus yang tidak Engkau tepati. Semua Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terpuji Engkau Allah yang ajaib. Dan kami sangat percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi bagi jemaat-Mu. Dan kami sangat percaya mukjizat yang terjadi 2000 tahun yang lalu, dan itu juga terjadi bagi setiap kami. Sebab kemenangan itu nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah merasakan kedahsyatan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik saudara terkasih, saya sangat percaya kita sangat diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan Allah yang ajaib. Dan saat ini kita akan masuk ke topik-topik doa kita. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas anugerah-Mu, kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu yang Tuhan berikan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti doa puasa. Baik itu kami di rumah Tuhan, secara online ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan atas pujian penyembahan kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, yang mengikuti ibadah online doa puasa ini ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga umat-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak Tuhan, suami istri, orang tua, manula Tuhan, bahkan setiap ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan yang senantiasa ada bagi dalam kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya walaupun di tengah pandemik ini ya Tuhan, biarlah kami selalu bergairah di dalam Engkau. Kami terus mengikuti setiap ibadah-ibadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa tuh buat setiap pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Usaha pekerjaan umat-Mu diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Pendidikan anak-anak umat-Mu Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Janin setiap ibu-ibu Tuhan berkati Tuhan. Sehingga di dalam janin ini Tuhan tumbuh janin yang sempurna, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat persalinan yang sempurna ya Bapa. Oh terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini Tuhan, Engkau yang menjawab mereka, doa-doa mereka tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang kami kasihi, bangsa Indonesia, bangsa yang selalu ada di hati-Mu, bangsa yang selalu ada di pikiran-Mu ya Bapa. Kau berkati bangsa ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati presiden, wakil, bahkan setiap jajaran pemerintahan yang ada di bangsa ini. Dari pusat sampai daerah Tuhan berkati. Takut akan Engkau ada di hati mereka, dan mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Karena Engkau Allah yang senantiasa selalu campur tangan di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk kota kami yang kami kasihi Tuhan. Engkau yang memberkati kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat udaranya. Terima kasih Tuhan buat tanahnya. Terima kasih Tuhan buat lautnya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap sumber daya alam yang ada di kota ini ya Tuhan. Dan udara yang segar, udara yang bersih dapat kami hirup di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kota ini semakin diberkati. Karena kota ini, Kota Gurinda menjadi kota pemuji penyembah akan Engkau. Biarlah setiap suku kaum bahasa yang ada di kota ini semuanya akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kota ini, kota Gurinda menjadi kota pemuji penyembah akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Diberkati setiap pemimpin yang ada di kota ini, baik itu wali kota, gubernur, bupati, bahkan setiap pemerintahan yang ada di kota ini sampai RT dan RW. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan roh takut akan Engkau di hati mereka. Tuhan terus kuatkan mereka di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada di kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan setiap mereka yang berjaga-jaga atas kota ini, baik itu polisi, TNI Tuhan. Tuhan senantiasa ada bagi mereka. Tuhan proteksi mereka dengan kuasa dari Yesus, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka untuk berjaga-jaga atas kota ini dengan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tidak lupa berdoa ya Bapa, buat seluruh pemimpin rohani kami ya Bapa. Baik itu Bapak Niko Notor Harjo beserta keempat wakilnya ya Bapa.
Bapak Johan Handoyo, Gembala Sidang kami di tempat ini, Bapak Irwan Wijaya, dan wakilnya Bapak Pendeta Anen Kris Subagio. Engkau yang sudah menetapkan mereka menjadi pemimpin kami. Visi dan misi yang daripada Engkau Tuhan nyatakan bagi mereka. Tuhan yang memampukan mereka untuk mereka melakukan segala visi dan misi yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau boleh hari ini Tuhan, mereka terus dikuatkan, mereka terus diteguhkan Tuhan, untuk Tuhan menghadapi apapun persoalan setiap mereka ya Bapa. Dan kami yakin percaya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Keluarga mereka diberkati, bahkan keluarga besar mereka diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa ya Bapa, buat pembangunan The Green Dompa ya Tuhan. Kalau ini semua adalah rencana Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik ya Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, biarlah setiap perizinan yang sedang diurus, Tuhan memberkati semua mereka yang terlibat bagian di dalam pengurusan ini. Tuhan berkati ya Bapa, pemerintahan Tuhan yang ada di kota ini ya Tuhan, yang akan mengeluarkan izin ya Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap panitia Tuhan yang terlibat di dalam pembangunan ini. Bapa, Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan mereka satu hati, keunitian Tuhan, kemampuan, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, agar mereka Tuhan terus Tuhan melakukan bagian mereka. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang bertahta di dalam pembangunan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa buat seluruh program yang ada di GBI My Home ini ya Bapak. Biarlah setiap program demi program Tuhan berkati dan mampukan setiap kami untuk melakukannya. Tuhan berkati setiap full timer yang ada di tempat ini, gembala-gembalaku, kepala divisi, kepala departemen, bahkan seluruh pelayan-Mu Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus Tuhan, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan siapkan hati kami, hati yang subur ya Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan, untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Dan firman ini akan mengubahkan kami, akan menguatkan kami, akan menyegarkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya, biarlah setiap apa yang keluar dari lidah bibirnya, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih, kita sudah menyampaikan doa-doa kita. Dan ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Nya akan menyampaikan sharing firman. Mari kita persiapkan hati kita, bejana hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal.
tengah badan hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badan hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badan hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita ada di dalam doa puasa oleh karena anugerah, oleh karena kasih, oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membagikan firman Tuhan, ada alangkah baiknya kalau kita berdoa minta hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena kasih-Mu. Dan jikalau kami Tuhan hari ini mempersiapkan diri untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam doa puasa ini Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami pewahyuan dan urapan-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Supaya kami dimampukan untuk kami bisa mengerti, mengenal Engkau dengan benar lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu akan mendidik, mengajar kami untuk kami tetap dekat dan percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, di dalam doa puasa hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan tentang mencintai firman Tuhan. Nah, tema ini saya ambil dari Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga,
mulai dari ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat dari bacaan kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini, saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga ini, saudaraku, itu perikopnya itu berbicara tentang iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, hari ini saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, saudara, saya akan membagikan tentang kita mencintai akan firman Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan kepada Timotius, sejak dari masa kanak-kanakmu, sejak dari kecil engkau sudah dididik akan kebenaran firman Tuhan. Nah, artinya bahwa Paulus ingin menyatakan kepada Timotius bahwa firman Tuhan sudah engkau dapatkan sejak dari masa kanak-kanakmu. Itu artinya bahwa engkau memiliki dasar, engkau memiliki pondasi yang kuat untuk engkau bisa mencintai Tuhan. Bahkan engkau sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun dan membimbing engkau untuk mengarahkan hidupmu kepada perkenanan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini, saudara, apa nasihat Paulus kepada Timotius tentang mencintai firman Tuhan ini. Nah, saudara, ini tidak mudah, saudara, karena kita melihat di ayat sebelumnya, saudaraku, mulai dari ayat yang pertama dari 2 Timotius pasal yang ketiga ini, saudara, itu berbicara tentang keadaan manusia, di mana manusia dalam kehidupannya sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Nah, akibat kondisi manusia yang sedemikian rupa, Paulus ingin menyampaikan kepada Timotius supaya engkau kuat dan senantiasa untuk mencintai firman Tuhan. Nah, kita melihat, saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik. Kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita mengalami kondisi yang tidak baik, saudara. Artinya kita bisa melihat kondisi di sekitar kita. Banyak kejahatan-kejahatan terjadi. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan terjadi, saudara. Dunia bukan bertambah baik, tetapi kita melihat, saudara, iman percaya kita kepada Tuhan harus kita kembangkan supaya kita tidak mengikuti cara-cara dunia ini di dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Waktu Paulus berkata kepada Timotius tentang mencintai firman Tuhan ini, dalam situasi kondisi di mana manusia pada waktu itu, Paulus melihat banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan, banyak orang yang sudah mencintai dirinya sendiri. Kasih itu sudah mulai hilang. Mereka sudah mulai menjadi milik dunia. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, sekarang kondisi kehidupanmu, engkau berada pada situasi itu. Tetapi Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya Timotius tetap berakar dan mencintai Tuhan lewat firman-Nya. Nah, kita melihat, saudara, di ayat yang ke-11 dari 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Dikatakan di ayat ke-11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara serta yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra.
semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, kita melihat saudara, ternyata cinta akan firman Tuhan dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan akan membuat kita mengalami penderitaan. Akan membuat kita mengalami situasi kondisi yang tidak nyaman, saudara. Waktu kita mulai belajar untuk mengikuti Tuhan, seolah-olah dunia ini tidak menginginkan kita untuk kita tetap kepada Tuhan. Dunia dengan caranya berusaha untuk menarik kita dari kebenaran Allah. Dan bagi kita orang yang hidup di dalam Tuhan dengan kondisi yang seperti ini, tentunya tidak mengenakan, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai firman Tuhan akan mengalami penderitaan aniaya, saudara. Bahkan dikatakan di ayat 12, orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan mengalami penderitaan aniaya, saudara. Nah, kenapa ini bisa terjadi, saudara? Kenapa di saat kita mencintai firman Tuhan, kita rindu akan Tuhan, maka justru kita mengalami aniaya, saudara. Nah, saudara, di saat kita mencintai Tuhan, di saat kita mulai rindu akan Allah, mencintai firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di ayat yang pertama dari perikop dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini, bahwa dunia sedang mengalami berbagai-bagai persoalan. Orang, keadaan manusia pada saat itu sedang mencintai dirinya jauh daripada Tuhan. Dan di saat kita mau belajar akan firman Tuhan dalam situasi kondisi di mana orang-orang tidak hidup di dalam kebenaran, maka kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki perilaku yang jauh daripada kebenaran. Orang-orang yang hidupnya anti dengan kebenaran, yang tidak mencintai firman Tuhan, mereka akan berusaha untuk membawa kita keluar dari kebenaran. Dan ini membuat kita merasakan adanya satu tekanan yang begitu dahsyat di saat kita ingin melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, di saat-saat kondisi yang tidak baik, waktu kita berusaha untuk kita hidup di dalam kebenaran, dunia akan mencoba menarik kita. Dan disinilah ada satu tekanan yang begitu besar, yang begitu berat, saudara, untuk kita jalani. Tapi percayalah, yakinlah, sebagaimana Paulus berkata, aku sudah melewati itu dan Tuhan sudah melepaskannya dari segala penderitaan dan penganiayaan itu. Maka kita pun percaya, waktu kita yakin, waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan sesuai dengan firman-Nya, maka Tuhan yang akan menuntun kita. Dia yang akan melepaskan dan meluputkan kita dari setiap persoalan demi persoalan. Nah, yang kedua, saudara, apa yang harus kita pelajari dari firman Tuhan ini, saudara? Di ayat yang ke-15, saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan demikian, ya, yang sudah kita baca tadi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu, ya, dan menuntun engkau kepada keselamatan. Nah, waktu kita mencintai, yang kedua, saudara, waktu kita cinta akan firman Tuhan, nah firman Tuhan itu akan membawa kita, firman Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, waktu kita mencintai firman Tuhan, dunia tidak senang, lalu dunia akan mencoba membuat kita keluar dari firman Tuhan. Disitulah kita mengalami satu tekanan-tekanan yang luar biasa. Nah, yang kedua, saudara, waktu kita mencintai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kebaikan apa yang akan kita terima? Yang pertama tadi di ayat yang ke-15, menuntun kita, ya, menuntun kita kepada keselamatan di dalam
Kristus. Firman Tuhan akan mengarahkan kita kepada keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua saudara, kebaikan apa yang bisa kita terima di saat kita mencintai firman Tuhan? Yang kedua adalah bahwa firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita, akan membukakan kepada kita kesalahan dan mengubah kelakuan serta mendidik kita di dalam kebenaran. Firman Tuhan akan mengarahkan kita untuk kita bisa memiliki karakter, untuk kita bisa memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah, akan membawa kita berjalan kepada kebenaran Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi terang bagi hidup kita, bagi jalan-jalan kita. Dia yang akan menuntun kita kepada kehendak Allah. Sehingga waktu kita mulai berjalan untuk melakukan kehendak Allah, maka kita sedang melakukan kebenaran Allah yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Jadi saudara, yang kedua saudara, kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Firman Tuhan itu akan menghasilkan kebaikan bagi kita. Kebaikan apa yang harus kita dapatkan? Yang pertama adalah firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan. Yang kedua saudara, firman Tuhan itu akan mengubah kelakuan kita dan membawa kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Lalu apalagi saudara, kebaikan apa yang bisa kita terima di saat kita mencintai firman Tuhan? Yang ketiga saudara, di ayat ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang ketiga adalah kebaikan yang kita terima di saat kita cinta akan firman Tuhan adalah kita dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan, yang Allah kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Artinya saudara, Tuhan akan membukakan segala perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Tuhan akan menuntun kita, membimbing kita untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan saudara. Artinya waktu kita mencintai Tuhan, mencintai firman Allah, hikmat pewahyuan surgawi turun melimpah atas kita. Dan hikmat itu yang akan membukakan kepada setiap kita mata hati kita terang untuk kita bisa melihat kebenaran-kebenaran Allah yang akan membuat kita, menuntun kita untuk melakukan kehendak Tuhan saudara. Banyak orang bisa berbuat baik saudara. Orang yang tidak percaya pun bisa melakukan perbuatan baik. Tetapi waktu kita ada di dalam firman Tuhan, waktu kita dituntun oleh firman Tuhan, setiap perbuatan yang kita kerjakan, perbuatan yang kita lakukan, itu berdasarkan kehendak Allah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara, kita melihat dampak kita mencintai Tuhan. Memang akan ada penderitaan, aniaya dari dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, waktu kita cinta Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menghasilkan kebaikan di dalam hidup kita. Yaitu dia firman Tuhan yang akan menuntun kita berjalan dalam keselamatan. Firman Tuhan yang akan mendidik kita di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan yang akan membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu cinta akan firman Tuhan akan menghasilkan
terobosan-terobosan yang terbaik, berkat-berkat Allah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat ketiga dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Waktu kita mencintai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memberikan tuntunan kepada kita dan membuat kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan karena firman Tuhan, maka kita diarahkan kepada keberhasilan, kepada keberuntungan. Bahkan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan diberikan, ia akan dituntun, ia akan menghasilkan keberuntungan, kesuksesan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang cinta akan firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, supaya setiap orang tidak hanya mengenal Tuhan dengan benar, tetapi dia pun juga akan melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Artinya waktu kita cinta akan firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita juga bisa melakukan di dalam kepercayaan itu setiap langkah kaki kita, perbuatan-perbuatan kebenaran Allah. Dengan iman kita percaya dengan Tuhan, dengan perbuatan kita melakukan kebenaran-kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam doa puasa ini saya terus menekankan kepada setiap kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, mari kita tetap cinta, rindu akan firman Tuhan. Terus carilah wajah Tuhan lewat firman-firman Tuhan yang kita baca. Tanamkan di dalam diri kita sebuah kerinduan kepada Allah lewat firman-Nya, supaya apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kita sedang berbuat dan melakukannya sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Allah lewat firman-Nya. Cinta akan firman Tuhan akan teruji oleh penderitaan, namun menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkitkan iman kita, bangkitkan terus keyakinan, terus tanamkan kerinduan kita kepada Allah lewat firman-Nya, terus bersekutu dengan Tuhan, cinta akan firman Tuhan. Itu akan mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita akan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita akan menjadi pelaku kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini singkat, tetapi ini mengandung sebuah makna yang sangat dalam. Supaya kita boleh dituntun selaras dengan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka hidup kita, langkah-langkah hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita, saudara. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan ini memberi kita hikmat, pewahyuan, bahkan urapan untuk kita boleh berjalan di dalam situasi kondisi yang tidak baik ini. Seturut dengan kehendak Tuhan, kita melakukan
kebenaran-kebenaran Allah lewat firman-Nya. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus mengajar kepada setiap kami. Supaya kami Tuhan boleh selaras dengan iman percaya kami. Selaras dengan firman Tuhan apapun yang kami perbuat. Memang tidak mudah. Tetapi kami percaya waktu kami ada bersama-sama dengan Engkau. Maka Engkau yang akan menuntun kami, membimbing kami. Untuk kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki seturut dengan firman-Mu. Arahkan mata hati kami Tuhan. Untuk kami boleh membuka akan kebenaran-kebenaran firman Allah lewat setiap janji-janji Tuhan. Berkati setiap kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong mereka. Tuhan pelihara mereka dalam kasih setia-Mu. Dan biarlah penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas mereka. Jadikan mereka berhasil dan beruntung dalam segala hal. Berikan kepada mereka penghiburan, kekuatan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau hiburkan. Yang tidak ada jalan keluar, Engkau buka jalan keluar. Yang butuh pertolongan, Engkau berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap umat-Mu akan mengalami Tuhan. Waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah. Jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin.